أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وبعد فإن والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام آمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يبلغ اللهم يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal munuh wal rusuq wa tawbatan nasuh salahal jasadi wal ruh. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna wal hadirina wa ahlana min azwajina wa auladina wa banatina wa zurriyyatina wa qarabatina wa hibbaina wa ahli majlisi wa jama'atina min ibadika sholihin al-alimin al-amilin al-mukhlasin al-mukhlisin al-mu'idin al-mublihin al-muttaqin al-muhsinin al-muwaffaqin al-mahdiyin al-mu'ayyadin al-mansurin al-mubarakin al-marzuqina wal-mahrusina wal-mahfuzina wal-mansurina wal-mardiyina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah semuanya sekalian rahimakumullah wa as'adakum. Kajian malam ini yaitulah ta'lim al-muta'allim pada halaman yang ke berapa? Bacaan atau halaman bukunya, kitabnya pada halaman 10. Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihil qiblata. Cara kitanya ya boleh-boleh saja, kecuali idza ta'allama minan nujum, karena yang lalu, pada giliran yang lalu, bahwasanya belajar ilmu nujum itu hukumnya haram, ya, dilarang dalam agama. Artinya ilmu astrologi, nujum, ilmu nujum untuk meramal-ramal bintang, ya, dan sebagainya. Makanya haram. Kalau di sini dikatakan di dalam uraian atau ungkapan kitab yang ini, kalimat ini, illa idza ta'allama, boleh saja seseorang belajar ilmu nujum, enggak bertentangan dengan yang duluan. Sebab di sini maksudnya nujum di sini yakni ilmu falak, ya, ilmu falak untuk mengetahui peredaran orbit matahari dan lain-lain, untuk mengetahui kiblat misalnya. Nah itu boleh, ya, sebab manfaatnya jelas
yang terkait dengan masalah ibadah. Sementara kalau ilmu perbintangan di sini dijelaskan astrologi itu yang meramal-ramal, ya. Yang namanya ramalan itu seolah-olah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalahnya Allah bisa didahului. Allah nggak bisa. Gimana sih? Kalau kita belajar tauhid, bahwasanya kita aja alam semesta diciptakan Allah, ya, seluruh isi-isinya, termasuk salah satunya di antara sekian banyak, yakni makhluk yang namanya manusia, gitu. Nah, manusia ciptaan Allah. Apa yang ada di otak manusia yang menjadi penyebab manusia itu pandai, pintar, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagaimana bisa dikatakan dia mendahului Tuhan? Itu juga enggak. Ya, yang jelas pokoknya dilarang, ya, sebab manusia enggak mampu meramal-ramal. Kalau zaman sekarang banyak orang yang suka pada minta diramal, ya. Itu dijulukin itu dukun, ya, atau paranormal. Mana tuh? Ya. Wa ma ya'rifu bihil qiblah wa awqatas sholati. Ya, seperti ada aturan-aturan untuk menentukan kapan masuk waktunya sholat 5 waktu. Nah, itu dalam ilmu nujum, dalam artian ilmu falak, ya, kapan menentukan, ya, yang lain-lainnya itu juga kalau sekedar untuk itu waktu-waktu sholat itu tadi, kiblat dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah ibadah itu dibolehkan. Wa auqatas shalah fayajuzu zalika, itu jawabnya, ya. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi fayajuzu li'annahu sababun minal asbabi. Jelas mempelajari ilmu kedokteran itu sangat dianjurkan, boleh, fardunya tapi fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau udah banyak dokter seolah-olah udah kelebihan, ya kita nggak wajib lagi dah belajar ilmu kedokteran. Nah, kecuali di Cipinang Lontar, Cipinang Muara, ya, nggak ada dokter. Nah, kita kalau berobat jauh, ya, ke Bogor. Ya Allah, ongkosnya sama ininya, mahalan ongkosnya, masyakot namanya, itu susah, sulit. Kita mau pergi jauh, keburu maaf istilahnya, kalau nggak keburu ya bisa habis di tengah jalan, ya, gitu. Jadi sekali lagi biar jelas, ilmu kedokteran agama tidak melarang, ya, bahkan difardukan, diwajibkan, hanya saja wajibnya wajib kifayah atau fardunya fardu kifayah. Begitu. Kita berhajat, ya, kalau sakit, itu artinya kita atau siapapun dianjurkan, disuruh untuk berobat. Li'annahu sababun minal asbab, ya, fayajuzu ta'allumuhu, maka bolehlah mempelajari ilmu kedokteran, bukan sekedar boleh, sekali lagi fardu kifayah. Tapi sekarang, ya, karena sangat-sangat banyak, ya, gampang kita itu berobat. Di Muara ada, ya, di sini ada, artinya nggak masyakot, nggak menjadi menyulitkan. Nah, itu udah, kita nggak wajib dah, nggak jadi dokter, nggak dosa. Tapi kalau kita nggak alim, nggak jadi ulama, maka sehari-hari sepanjang-panjang umur jangan-jangan kita dosa melulu yang terjadi. Madad dahru wal ayyam wazambu hasilu. Waktu berlalu, tahun berganti,
Seperti sekarang kita alhamdulillah sudah memasuki tahun baru internasional dunia, ya, Masehi 2021. Kita tinggalkan 2020, ya, di mana tahun berikut terlalu banyak bencana petaka, ya. Ya Allah, itulah yang terjadi di tahun 2020. Diawali dulu malam pertama, malam tahun baru yang lalu itu ada kejadian hujan, banjir di mana-mana. Tapi alhamdulillah tahun baru 21 angka ganjil, malamnya malam Jumat. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau tuhibbul witro, ya, Allah itu witrun, Allah itu ganjil, tunggal, yuhibbul witro, Allah suka kepada yang ganjil-ganjil. Nah, mudah-mudahan tahun 2021 ini benar-benar Allah ganti, ya, kondisi yang lalu tahun 2020, situasi yang lalu, sekarang mudah-mudahan diganti dengan situasi dan kondisi yang baik, yang membawa ketenangan, keamanan, ketentraman, ya, untuk kita semua bangsa Indonesia, khususon kaum muslimin wal muslimat. Semoga mereka-mereka ulama-ulama yang berjuang di jalan Allah, para mujahidin, mujahidat, baik yang dulu, ya, untuk merebut kemerdekaan, dan alhamdulillah negara kita sudah merdeka. Semoga tidak terjadi lagi jajahan, pembantaian dan sebagainya, ya, akibat ulah-ulah PKI di zaman dulu. Semoga di zaman kita sekarang enggak ada lagi, ya. Yang jelas kita diminta dipelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kampung kita, negeri kita, negara kita, semuanya dah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berubah semuanya, berubah kepada yang baik, ya. Nanti kalau udah baik, mudah-mudahan berubah kepada yang lebih baik. Begitu, ya. Yang belum kerja mudah-mudahan dapat kerjaan, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodoh, yang belum banyak duitnya mudah-mudahan banyak duitnya, yang pada suka sakit-sakitan mudah-mudahan tahun 2021 sehat-sehatan terus, ya. Ya, mudah-mudahan anak kita semuanya diberkahi oleh Allah, keluarga kita insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Dan lain-lain sebagainya dah. Kita belum menyebutkan secara keseluruhan. Allah lebih mengetahui apa yang kita inginkan. Ya, yang pengen punya keturunan mudah-mudahan dapat keturunan. Amin ya rabbal alamin. Ya, ditambah sehatnya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan-urusan baik dunia maupun akhirat. Kemudian wa qad hukiya, ya, belum habis. Fa yajuzu ta'allumuhu kasairil asbab. Kita kembali. Maka mempelajari ilmu kedokteran boleh-boleh saja, bahkan dianjurkan. Faqad tadawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi kita pun itu artinya beliau berusaha untuk berobat, ya. Beliau berobat, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya untuk kita umatnya juga artinya boleh saja terjadi, artinya namanya berobat itu dialamilah oleh kita, sebagaimana Nabi sesekali juga mengadakan berobat, ya. Gitu. Nabi juga seorang manusia, sakit, walaupun sakitnya cuma sakit sekedar yang yang enggak membawa kepada kehinaan, ya. Ya, sebab ada penyakit yang cukup membawa kerendahan. Seperti penyakit, kayaknya sekarang sih udah jarang, sakit penyakit lepra. Penyakit lepra, ya. Penyakit besar itu yang menggerogoti tubuh manusia, artinya jari-jarinya lah, anggota tubuh. Itu namanya penyakit besar. Enggak ada
Nggak ada seorang nabi yang punya penyakit semacam itu. Memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijaga nggak penyakit-penyakit yang model begitu. Ya, apalagi gila, nauzubillah. Nabi nggak mustahil. Ya, nggak dibikin gila oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling-paling pusing, sakit perut, mules, lapar. Nah, itu biasa, demam, ya. Nah, itu penyakit Nabi. Artinya Nabi ngalamin yang begitu-begitu. Kita juga apalagi. Wa qad hukiya 'an Syafi'i rahimahullahu ta'ala annahu qala al-ilmu ilmani, ilmul fikhi lil adyani wa ilmu tibbi lil abdan. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata ilmu terbagi dua secara global, ya, ilmu fikih dan untuk agama, wa ilmu tibbi lil abdan, dan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran untuk fisik. Kalau sakit fisik, semuanya pada paham, semuanya sadar kalau mereka harus berobat ke dokter. Nah, banyak yang sakitnya sakit ruhani. Ya, ruh, karena manusia terdiri daripada dua unsur. Pertama unsur jasmani, yang kedua unsur ruhani. Sudah disampaikan. Ya, kalau fisik nyata kita rasakan, tapi kalau ruhani jarang yang menyadari kalau dirinya dalam bahaya, dalam penyakit yang bahaya. Benar. Gitu. Kayak orang nggak belajar agama bahaya. Nanti sasarannya bukan sekedar orang salah ibadah, tapi juga salah akidahnya, sesat. Nauzubillah, atau tidak, atau belum dianggap sebagai seorang yang beriman lantaran nggak kenal ilmu tauhid, nggak kenal Tuhan. Tuh begitu, ya. Dengan mempelajari sifat-sifat yang wajib bagi Allah, aqaidul iman, insya Allah. Tapi bukan sekadar baca wujud, qidam, baqo dan seterusnya, bukan. Itu baru tahap pertama, ya, menyebutkan bahwasanya Allah bersifat yang wajib 20, mustahil 20. Harus dipahami bahwasanya terjemahannya apa artinya wujud. Bahasa Indonesia wujud apa? Gitu. Tapi ntar ada makna wujud, ya, arti wujud, bukan alih bahasa dari bahasa Arab ke Indonesia. Wujud bahasa Indonesianya ada, tapi makna ada bagaimana? Nah, itu masih harus kita berlanjut kepada tahap-tahap berikutnya. Itu ilmu tauhid namanya, ya. Nah, ini bicara soal ilmu, ada dua, ilmu fikih untuk dalam agama, untuk agama, memahami agama, sementara ilmu kedokteran manfaatnya untuk ialah badan atau fisik atau jasad. Iya dong, kita juga sangat perlu, kepengen sehat selalu, kepengen bugar selalu, kepengen kalau perlu apa, gagah selalu, ya. Begitu. Tapi yang namanya istilah dalam ilmu tauhid artinya bahru. Tahu bahru? Ya, artinya bahru itu yang bisa berubah-ubah. Dari enggak ada ke ada. Balik dari ada ke enggak ada di dunia. Dari kecil ke besar, dari muda ke tua, dari sehat ke sakit, ya, kaya ke miskin, miskin ke kaya, semua adalah merupakan hal yang silih berganti, ya, gitu. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlis, ya. Di sini kenapa enggak ada terjemahnya? Di situ ada enggak? Enggak ada juga, ya. Ya, artinya selain daripada itu, ya, bulgoh itu bisa diterjemahkan, sebetulnya bulgoh itu termasuk biaya, ya. Bulgoh sesuatu yang menyampaikan kepada maksud. Kayak kita nih belajar ilmu nggak bisa tanpa punya buku, tanpa punya kitab. Anak-anak sekolah juga begitu, nggak ada yang nggak disuruh beli buku, ya, beli apa namanya, ya, buku pelajaran maksudnya.
apalagi naik dari mulai SD terus sampai ke jenjang selanjutnya, waduh banyak banget bahkan ya. Nah itu namanya bulgoh. Wa amma tafsirul ilmi, ada ilmu yang namanya ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu ilmu untuk mengungkap ya, artinya kasyful murad. Jadi menyingkap maksud tujuan daripada firman-firman Allah. Itu kita harus menggali melalui ilmu tafsir. Bukan kita menafsirkan. Kalau ilmu tafsir bukan dalam arti kita menafsirkan. Yang menafsirkan siapa? Ulama, boleh. Kita juga boleh sebetulnya. Siapa aja bebas. Hanya saja, ya, bumi lapis yang paling bawah sama langit yang lapis paling 7, paling atas. Itu ya Allah. Jadi ibarat modal emang kagak punya modal. Ya, kagak punya modal untuk bisa menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih berjuta alhamdulillah, ya, beribu syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan adanya hamba-hamba Allah yang dianugerahkan ilmu yang sangat tinggi menurut artinya seukuran manusia, ukuran antar sesama manusia. Siapa itu yang berilmu tinggi? Tentunya di samping baginda Nabi kita, yaitu para sahabat, turun kepada para tabi'in, para ulama-ulama. Mereka jadi saking ilmunya itu artinya ya sama Nabi sih nggak bakal menang juga ya. Kalau dibandingkan dengan kita, mereka adalah sangat-sangat dalam ilmu pengetahuannya. Makanya ada yang namanya ahli tafsir disebutnya mufassir. Ada yang namanya ahli hadis disebutnya muhaddis. Ya, begitu dan seterusnya. Nah, bagaimana nih ilmu tafsir? Bahwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihil mazkur. Ilmu tafsir ialah ilmu yang digunakan untuk menafsirkan atau menyingkap ayat-ayat Quran dengan sempurna. Nah, gitu. Misalnya gini, ada ayat yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang artinya sembahlah Allah Tuhanmu sampai datang suatu keyakinan. Itu terjemahan namanya, alih bahasanya dari bahasa Quran ke bahasa kita Indonesia. Wa'bud, sembahlah, rabbaka, Tuhanmu, hatta, sampai, ya'tiyakal maut, ya, sampai mati datang. Artinya sampai kita mati. Jadi dipaham oleh sembarang orang sesuai yang gak jauh dari terjemahnya. Cobalah engkau sembahyangnya, maksudnya wa'bud, sembahlah, sholat gitu. Sholatlah kamu sampai mati. Sampai apa? Sampai kedatangan yakin. Hatta ya'tiyakal yakin. Kalau kamu sekiranya udah yakin, ya udah nggak usah sholat. Kalau udah punya keyakinan, ya udah, gitu. Yakin dah Allah ada, ya udah nggak usah sholat. Ente udah yakin ini, benar yakin? Iya. Itu dia ayatnya. Hatta ya'tiyakal yakin. Dulu waktu belum yakin masih sholat. Pas sudah yakin nggak sholat. Dia merasa nggak salah. Karena itu ayatnya. Nah, itulah bisa sesat orang memahami Al-Quran dengan sekedar terjemah. Padahal kata ahli tafsir, al-yakin di situ al-maut. Ya, artinya kita disuruh nyembah Allah sampai mati, sampai akhir hayat. Gitu. Bukan sampai yakin. Nah, ini yang dibilang kasyful murad atau yatajalla biha liman qamat hiya bihil mazkuru, sampai tersingkap, terbuka maksud dan tujuan daripada ayat-ayat atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilm.
Sementara yang namanya ilmu fikih itu artinya mengenal ilmu pengetahuan atau hukum-hukum Islam daqaiq, secara detail. Ya, begitu tuh ilmu fikih tuh, detail. Makanya mempelajari wudu, mempelajari soal air itu detail. Kita harus kenal istilah-istilah hukum-hukum air itu, ya, atau status air. Begitu. Berhubung ngajinya sedapatnya sih, ya istilahnya begitu. Kita ngaji kalau yang rutin di saat kita masih dulu dari awal-awal, atau bukan soal anak-anak, ya, siapapun yang memulai dia terjun di bidang ilmu, misalnya walaupun kita umurnya sudah, ya sebutlah udah pertengahan lah, ya, setengah baya misalnya, ya udah. Tapi yang namanya orang belajar ilmu agama harusnya memang dari bawah, seperti kita naik tangga, kita naik dari anak tangga pertama, ya kan begitu. Ya kalau kita naik gedung juga kan begitu, yang beberapa puluh lantai, tentu dari bawah, lantai pertama. Nah, coba kita merenung sedikit atau berpikir sedikit. Enggak setiap orang seperti itu. Enggak setiap orang Islam seperti itu. Ngaji seketemunya namanya. Gitu. Dulu enggak pernah ngaji, jarang orang Islam, orang Muslim. Ada orang Islam jarang ngaji. Ya, oke deh. Masa lalu biarlah berlalu. Tahun 2021 tahun baru. Mudah-mudahan semangat baru, ya. Dia buka lembaran baru, dia rajin, dia tobat, ya udah sekarang dia mulai terjun di agama. Nah, walaupun umur sudah setengah baya, tetap dia harus belajar daripada yang dasar-dasar dulu mestinya. Kalau langsung dengar begini, datang lagi ke majelis lain, lagi belajar tafsir, datang lagi majelis lain, lagi belajar hadis, itu namanya seketemunya. Betul apa benar? Lah iya dong. Gitu. Nah, kalau yang namanya ngaji harusnya nih dari dasar. Kita ini belum kenal apa, belum kenal huruf, ya harus belajar hijaiyah. Pengen bisa baca, harus diajarkan ilmu cara bagaimana bisa membaca Al-Quran. Artinya kalimat-kalimat Arabiyah, baik Al-Quran, Al-Hadis, dan kitab-kitab yang berbahasa Arab. Gitu, belajar ngeja. Emang begitu, sebab yang Anda rasakan alhamdulillah dari kecil dulu belajarnya gitu. Ya alif bata, terus mengenal huruf, terus belajar ngeja, terus dan seterusnya dah. Belajar kitab-kitab Arab Melayu, ya, masih ingat sampai sekarang, masih terngiang-ngiang. Namanya kitab Arab Melayu, tulisannya Arab tapi bahasanya Indonesia, Melayu. Ya, itu kitabnya Babul Minan. Babul Minan. Tulisannya gede-gede dari dulu. Ya, Babul Minan, belajar. Jadi bisa Melayu Arab. Gitu. Adapun orang yang enggak belajar agama ya enggak bisa lah. Maling-maling tuh, garong-garong enggak ada yang bisa. Pokoknya kalau bisa berarti dia maling dari pesantren tuh. Ya. Mantan dari pesantren. Nah, makanya kalau ente pada bisa tulis Melayu, Arab Melayu, ya mungkin orang barat juga nggak bisa orang barat juga kalau nggak belajar Arab Melayu, gitu. Nah, jadi kita nulis surat pakai itu, bingung, sedunia bingung. Sama kayak kita ngadepin huruf apa? Huruf Cina, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea. Ya Allah, satu aja kita gak kenal. Bener nggak? La ilaha illallah, itu ada apanya kayak lubang angin banyak banget, ya nggak? Huruf Korea, Cina, apapun itu kayak lubang angin, cuman beda-beda aja gitu, ribet banget dah. Itu yang abjadnya apa kita sama sekali 100% total, nol besar, kagak paham. Mereka juga sama sebetulnya. Kalau kita nulis Arab Melayu, mereka juga bingung, nih huruf apaan nih? Ini roh kayak belatung nih, misalnya gitu. Waduh, bingung. Nah, mereka bingung, kita enggak. Kita bingung, mereka enggak. Makanya kudu belajar.
Ya, kalau mau bisa kudu belajar. Dianjurkan dalam agama melalui hadis Nabi, man arafa lugota qaumin amina min syarrihim. Siapa-siapa yang bisa bahasa orang lain, maka kita akan aman dari kejahatan orang-orang tersebut. Ketika mereka ngomong, kita paham. Ngomong Inggris, alhamdulillah kita enggak paham. Ya enggak? Ada orang Sunda ngomong, sia teh blegug, sia jurig, sia teh. Waduh, dikatain jurig, blegug, apa teh? Tapi ngomongnya sambil ketawa, blegug sia teh, maneh teh misalnya. Wah, apa namanya itu kalau setan apa? Jurig begitu. Kamu mah jurig, sambil ngomong bercanda, dia mah ketawa aja. Sama aja kata gini, ente kirdun. Ya. Kirdun ketawa. Dikatain nyemot, ya Allah. Itu contoh, ya. Contoh. Kita ngomong bahasa Arab, masya Allah. Ente kal kirdi, ente bagaikan kirdun ente. Ya, dia ketawa aja. Dia pikir apaan? Nggak taunya nyemot. Ya Allah. Kenapa kita ketawa? Lantaran kita nggak tahu artinya. Gitu. Boleh dah belajar bahasa asal mau aja ya. Tapi ketimbang kita belajar bahasa-bahasa lain yang boleh dikatakan bisa manfaat, tetapi kepentingannya nomor sekian. Belajar bahasa Quran, belajar bahasa Arab sehingga bisa ngerti hadis, kitab-kitab Arab. Semuanya itu isinya hadis. Artinya diantaranya hadis, Quran, ya, dan lain-lain sebagainya. Begitu. Nah, kalau kita nggak belajar, dah. Jadi ilmu fikih seperti itu. Qala Abu Hanifah rahmatullah taala alaih. Berkatalah Imam Abu Hanifah, yang semoga Allah rahmati beliau, al fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma alaiha. Ya. Sedangkan ilmu fikih itu adalah ilmu untuk mengetahui hukum agama, ya. Kalau pengen kenal halal, pengen kenal haram, pengen kenal subhat, pengen kenal wajib, pengen kenal sunnah, ya, makruh, mubah, fasid, sahih, mani, batil. Itu belajar ilmu fikih. Ya, dibantu dengan kita membaca di rumah. Makanya banyak beli buku agama. Dibalik-balik ilmu agama hampir nggak pernah beli. Giliran koran setiap hari, ya. Masih ada koran nggak sih? Anda malah nggak tahu, awam nih. Jarang lihat sekarang koran, ya. Dulu di lontar tuh depan Tupperware itu ada agen pagi tuh, kalau habis subuh situ udah pada ngepak tuh banyak koran. Sekarang kayaknya nggak ada. Ada tapi mungkin hanya terbatas, ya. Surat kabar itu namanya. Yang bahasa Arabnya disebut newspaper, bener gak? Gitu. Kalau idgomnya atau ikhfanya kurang, maklumin aja dah. Udah lama soalnya nggak keluar negeri. Ada newspaper, ada magazine gitu ya. Magazine tahu? Iya. Ente nggak pernah ke Inggris sih, jadinya bingung. Iya, Anda juga udah banyak lupa, soalnya emang udah di sana. Ya. Jadi begitu. Wa qala mal ilmu illa lil amali bih wal amal bihi tarkul ajil lil ajil. Ya, beliau berkata lagi, tidaklah ilmu itu kecuali untuk diamalkan. Mal ilmu illa lil amal. Jadi belajar ilmu tujuannya untuk diamalkan. Ya, yang sekiranya ya mampu kita untuk mengamalkan, gitu. Ya kalau yang belum mampu, kalau yang nggak wajib sih ya udah nggak apa-apa. Paling-paling besok kita miskin di akhirat. Gitu. Misalnya nih, sholat tahajud, mampu nggak jam 2 malam?
Kan nggak ada jawaban ya. Iya. Mau bilang nggak mampu gengsi, gitu. Mau bilang mampu kenyataannya kagak. Jadi gimana tuh? Nah, taruh dah yang begitu-begitu berat sama kita, gitu. Ya udah, yang gampang aja dah. Kalau pagi masih berat juga apa? Jam 8, setengah 8 tuh. Misalnya udah ada mulai setengah 8 tuh, terbukalah waktu duha. Jam 8 sampai sebelum masuk zuhur. Jadi luas. Di mana kita mau ngerjain? Silahkan. Tuh, jangan lagi sok alasan ngantuk-ngantuk melulu. Udahan malam tahajud kagak mampu. Ya Allah, duha aja kagak. Amalkan. Besok kita di sana di akhirat banyak punya celengan pahala. Emang pahala apa sih? Nanya lagi. Pahala cuman istilah, balasan dari Allah, ya. Artinya apa misalnya? Oh, gara-gara sholat duha, ya Allah, itu fasilitas surganya dari anu. Pokoknya apa yang ada di dalam surga itu sebagai wujud daripada amalan-amalan kita di dunia, gitu. Kayak sedekah tuh. Sedekah di sini duit, masa di sana dibalas duit sama Allah? Bukan. Ya. Pokoknya surga semua termasuk seluruh fasilitas itu lantaran amal perbuatan kita di dunia, namanya hasanat. Ya, hasanat itu kebaikan dari apa aja, gitu. Wal amalu bihi tarkul ajil lil ajil. Sedangkan mengamalkan ilmu berarti meninggalkan dunia, ya, untuk meraih kebahagiaan akhirat. Tuh. Sebab kalau yang namanya ngamalin ilmu udah pasti dibilang itu sesuatu yang bersifat ukhrawi, ibadah, zikir, ya, apa aja semuanya itu. Bayan bagi lil insani an la yaghfula an nafsihi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi ulaha. Maka siogianya lah bagi seorang manusia. Ya, oleh karena itu setiap orang Islam hendaknya tidak melupakan hal-hal yang bermanfaat, wabil khusus yaitu menuntut ilmu. Masya Allah, ente nggak berasa nih, semuanya kita nggak berasa. Sekedar tahu bagi yang rajin nuntut ilmu, bagi yang udah dapat ilmu, sekedar tahu. Bagi yang tahu nih udah, bagi yang ingat. Apa maksudnya? Iya, dalam sebuah hadis Nabi, man salakat tariqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqon ilal jannah. Tuh, bayangkan. Kita nggak ini, belum tentu setiap orang dia ngerjain tapi dia belum tahu kayak apa ganjarannya. Makanya harus ingat terus. Ini ngaji keluar dari rumah, udahan berjuang kita nih. Ya. Kita lagi berjihad ini. Keluar dari rumah kita ke satu tempat nuntut ilmu. Ya Allah, man kharaja min baitihi, ya, yatlubul ilma taliban ilmi. Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, bahwa fisabilillah, maka dia berarti sedang berjuang di jalan Allah. Tuh, satu. Kalau kita langkahnya aja udah dihitung, yaltamisu fihi ilman, Allah mudahkan baginya untuk menempuh jalan yang ke surga. Bayangkan. Tuh, satu. Pahala dapat, dosa diampunin. Masih ada, enggak sampai di situ. Kita dapat pahala haji umroh mabrur. Asal entar nih bubar, ente keluar dari musola, dari masjid, dari mana saja, itu masuk catatan di sana. Investasi kita di sana langsung masuk. Setiap habis taklim haji mabrur sama umroh. Waduh. Kalau itu kita minta mentahnya aja sama Allah, misalnya. Bisa begitu. Udah, enggak pada kerja. Enggak ada kantor, enggak usah. Ya. Duit melulu. Bayangin setiap ngaji, haji berapa? Taruh dah yang reguler itu 40 juta. Masya Allah, 40 juta. Iya, sebulan 4 kali ngaji. 4 kali 4 160 juta. Gimana, kaya enggak?
Udah ngancam NMAX ente. Udah langsung NMAX yang model baru dah. Jangan-jangan NMAX, jangankan NMAX, mobil ya. Masya Allah, udah begitu aja pikirannya dah. Tapi kenapa? Kok nggak berupa duit? Justru kita jangan ngatur Tuhan, jangan ngatur Allah. Allah udah siapkan tuh yang namanya ganjaran. Besok ente pokoknya kalau bisa dibilang pingsan ngelihat sorga. Iya, saking apanya? Allahu Akbar. Nggak usah deh ngelihat sorga dulu deh, nggak bakalan terlintas. Ente lihat aja apa yang ada di dunia. Kalau ente punya channel misalnya ya luar negeri lah, ya. Ente punya parabola, ente punya Indovision, ente punya apa namanya, ya itulah semacam itu. Coba lihat, anak ada di rumah, jadi lihat apa tayangan di Cina nih, atau di Dubai di mana, masya Allah, mana TV sekarang kalau pakai ituan gambarnya benaing sekali. Allahu Akbar. Ane sih ingatnya ke situ aja, keciptaan Allah. Ini kalau ngeliat dunia kayak begini aja, Allah bagaimana besok di akhirat? Padahal dunia nggak ada sebutir debu dibandingkan dengan surga nanti. Itu makanya kalau Allah nggak kasih sekarang, pahala sholat, pahala ngaji, pahala baca Quran, itu besok semua Allah buktikan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tinggal bagaimana iman kita. Siapa-siapa yang nggak rajin, nggak yakin, nggak ini ya namanya kalau udah nggak yakin berarti maaf ya itu udah benih-benih nanti nggak beriman, bakal hilang imannya. Nggak yakin. Kalau yakin kita akan tertarik selalu begitu. Nah cuman masalahnya ini masalah iman ukurannya nggak dikasih sekarang. Di kuburan ada seksa, di kuburan ada nikmat, nggak dibuktikan oleh Allah. Nah tinggal nanti kata Allah siapa yang mau percaya beriman, nah dia nanti akan diselamatkan oleh Allah, bahkan nikmat di alam kubur, di alam barzakh begitu. Nah jadi saudara kita laskar syuhada yang 6 sekarang udah pada kalau ditunjukin bahwasanya di alam kubur begitu kita dikasih tahu oleh Allah keluarganya, ya semuanya pada apa? Pada pengen gitu. Pada pengen dibantai ente. Kenapa? Hikmahnya itu mendapat kebahagiaan, kesenangan. Adapun kasat mata di dunia ya seperti itu. Ya. Gitu. Wa ma yanfa'uha, dan sesuatu yang bermanfaat. Wa ma yadurruha. Jadi supaya jangan lengah dari yang bermanfaat terhadap yang bermanfaat, maksudnya cari. Nah, adapun yang bahaya singkirkan, jauhkan, ya. Nah, yang bahayakan dirinya di dunia fi ulaha wa ukhroha, baik di dunianya maupun di akhirat. Gitu. Payastajliba ma yanfa'uha wa yajtaniba ma yadurruha kaila yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi fayazdada uqubatan. Maka dari itu dia harus belajar ilmu yang bermanfaat, jangan ilmu yang berbahaya. Enggak usah ya. Dan menjauhi ilmu yang tidak berguna, enggak usah. Pakai belajar ilmu pelet, ya Allah, ya nyari ajengan di bawah kaki gunung Slamet. Iya, gunungnya sih gunung Slamet, tapi yang belajarnya nggak selamat, gitu. Hati-hati, nggak usah dah. Kayak ilmu pelet. Dulu banyak emang orang pada belajar ilmu aji pengasih. Kalau perempuan ngelihat kelepak-kelepak begitu, ya padahal kalau diketok mah juga nggak pakai ilmu pelet, ketok aja kelepak-kelepak. Ya, jadi ilmu pelet modern zaman sekarang sebetulnya nggak pakai belajar, berusaha aja, gitu. Ya kalau punya pulus banyak, udah, apalagi naik NMAX, udah nyemplak aja dah. Naik Ninja, wah, naik lagi Ninja, wah, nungging udah. Ya Allah, bahaya tuh Ninja tuh, nikah belum jalan bareng.
Ya nungging berdua udah kayak kodok. Hati-hati ya. Naik ninja kan nungging itunya. Begitu. Ya Allah mana tinggi. Ngedengkleng. Kalau kata Ustadz Ihya Ulumuddin, dasar katanya Kang Ojek, kalau giliran nenek-nenek aja katanya jalan lurus, giliran perawan nyari lobang. Supaya apa? Supaya ngerem. Nah, kalau ngerem apa? Mentok. Nah, dasar akal bulusnya. Nah, itu yang begitu Allah tahu tuh ya. Jangan dah. Nah, ente kalau udah nikah, jangankan ninjo juga silahkan dah. Ya. Tahu ninjo enggak? Yang buat bikin emping. Aduh. Ya. Dan menjauhi ilmu yang tidak berguna agar akal dan ilmunya tidak membahayakan dirinya. Gitu. Ya. Pengalaman anak udah masih muda. Gitu. Dikasih kulhu nyungsang. Iya, itu akibat daripada apa? Itu sih yang kita mau berguru sama dia kita nggak tahu. Ujung-ujungnya alhamdulillah berkat ngaji masih anak-anak dulu masih remaja. Kita tahu. La kulhu wallahu ahad. Dibalik-balik tuh kulhu, makanya dibilang kulhu nyungsang. Nah, coba kalau dia amalin, langsung tuh sering terbukti. Akhirnya dia yakin, padahal dia sesat. Tuh, nauzubillah, ya. Jangan dah udah pokoknya. Ente dibilang ente nanti ditembak ngebul, udah nggak usah ditembak, ente deketin aja tabunan, ngebul pasti itu. Begitu, nggak usah belajar ilmu tembak ngebul. Udah belajar agama aja, udah itu jalan yang lurus ya. Ini jalan menuju surga ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangan biar ilmu kesaktian kayak gitu pengen jadi kayak Sunggokong. Waduh. Modalnya tongkat doangan. Iya. Udah, itu mah film. Apa jadi kita pada ngelamar ngahayal-hayal pengen kayak Sunggokong. Ya. Gitu. Aku berlindung, agar akal dan ilmumu tidak membahayakan dirinya, aku berlindung kepada Allah dari siksa dan murkanya. Wa qad warada fi manaqibil ilmi. Sungguh ya, banyak ayat-ayat Al-Qur'an wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihatun masyhuratun lam nastagil bidzikriha kaila yatulal kitab. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang sahih yang menerangkan keutamaan ilmu, namun tidak saya cantumkan seluruhnya kata penyusun kitab. Ya, kenapa? Supaya kitab ini tidak terlalu tebal. Bayangkan ngaji di kelas-kelas kita di masyarakat emang yang segini-segini aja. Nah, kalau tebal-tebal sampai kayak Al-Qur'an, ya Allah, kapan gantinya? Ngaji seminggu sekali. Nah, bacaannya sedikit, ngajinya maunya sebentar. Ya, elah bisa 20 tahun. Ya Allah, kalau umur sampai, ya. Nah, udah sampai di sini enggak apa-apa. Terus aneh bilangin nih, ada seorang ulama besar namanya Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu. Syekh Nawawi enggak punya istri. Kenapa enggak punya istri? Apa enggak laku? Astagfirullah, mulut jangan lemes. Seandainya ada yang beranggapan begitu. Syekh Nawawi seorang ulama besar, beliau punya karya, dari saking cemerlangnya dia punya otaknya, kecerdasannya dalam hal keilmuan agama, punya karya 500 judul karya. Satu judul aja bagian yang tebal-tebal itu Allahu Akbar walillahil hamd. Dah, udahlah ente bingung dah lihat kitab. Satu judul aja pakai ada 30 jilid. Satu jilidnya 600 halaman. Umurnya cuma sampai 34 tahun. Bayangkan Syekh Nawawi, ya, bukan yang sini, bukan yang Al-Bantani, ada dari Khurasan sana. Itu Syekh Nawawi.
Nah, makanya kita tawasul terus. Abi Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi. Nggak punya istri bukan lantaran nggak ada yang demen. Lantaran beliau itu nggak ngemikirin perempuan. Saking hobinya dengan ilmu pengetahuan agama. Tuh. Saking gemarnya, hobi banget. Setiap hari berguru kepada ulama-ulama sezaman beliau. Ente tahu hadir satu hari 14 majlis. Bayangin. Alhamdulillah kita maya. Hah? Coba, ayo dong. Alhamdulillah kita maya. Tuh begitu ngomongnya. Kita berapa majlis satu hari? Ya Allah, seminggu sekali. Ada yang alhamdulillah sebulan sekali. Ya Allah, berkah banget itu ya. Ngaji sebulan sekali. Dalam 1 tahun 12 bulan. Pereknya mau lebaran mau bulan puasa 2 bulan. Habis puasa, habis Idul Fitri pereknya 2 bulan. Ya Allah, potong 4 tinggal 8 bulan. Ngaji sebulan sekali. Halangannya 3 bulan, 3 kali. Ya sisa 5. Berarti 5 kali ngaji setahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pantesan doa makan aja kagak hafal. Doa makan hafal enggak? Apa? Baik, sampai di sini. Anda minta. Bu, bentar ya. Ada ibu-ibu nggak sih? Ada, alhamdulillah. Nah, itulah ahlul jannah. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu sini ahlul jannah. Termasuk kita. Ini dikit lagi aja. Udah nggak baca kitabnya karena udah habis. Ini udah sampai ke pasalnya. Cuman pengen ngetes aja sekarang, giliran ngetes dah. Mumpung sisa waktu aja dikit, sabar ya. Ibu-ibu juga kalau mau dites sih boleh. Cuman dengerin aja nih. Ya, kalau ngetesnya nggak susah-susah, nggak gampang nggak yang susah-susah dah, nggak panjang-panjang. Coba Anda pengen denger rapih bacanya, ya, nggak beletetan nih bacanya. Doa habis azan apaan? Coba dah baca dah. Ayo, yang bisa, Siapa yang bisa angkat tangan? Yang benar baca. Ayo. Siapa nih? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ini doa azan doang kan? Ayo dah. Ente? Siap? Aku takut. Ya, alhamdulillah. Tampangnya udah kelihatan. Jangan terburu-buru penyakitnya. Ya. Tenang, kalem. Insyaallah ente. Kalau ente hafal habis ini, insyaallah ya. Bit, tuh, ya. Motor Yamaha yang baru tuh, motor Yamaha Gear 125 ya. Bawa itu apa namanya, kartu keluarga sama itu daftar sono. Ya, di dealer bawa KTP sama itu Anda. Insyaallah kalau hafal nih, coba, cakep ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah was-sarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa bahaddul maqam mahmudin alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Belum. Masih ada cacat. Masih ada cacat ya. Nah, dikit, belum dikasih tahu. Ayo, siapa lagi? Ayo, Jip. Biar cakep. Jangan sampai ayah sampai ini nih mukanya merah. Kencang. Allahumma hadhihi da'wati tammah. Iya. Tar dulu. Ya kok begitu? Allahumma hadhihi da'wati tammah. Hadhihi da'wati. Lebih parah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah. Ya, Scoopy dah. Scoopy itu yang ada yang dipakai tuh. Iya, cuman dia barusan itu agak ini, iya. Robanya dia enggak nge. Kalau bacanya ya bukan mentang-mentang anak aneh tuh, begitu. Ente mau diulang? Salah. Nah, itu makanya. Dah, ayo baca. Ulang.
آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبهته المقام المحمود. Itu dia. Wa ba'ashu. Barusan kan gak jelas. Wa ba'ashu. Terus wa'addah, hampir kayak wa'addah barusan. Yang bagus, yang benernya bukan wa'addah, wa'adtah. Nah, udah diakuin? Siap, bagus. Begitu jawabannya, Mang. Siap. Jadi kita belajar kayak Abri, siap. Walaupun bukan di lapangan, tetap aja siap juga. Gitu. Siapa lagi yang berani? Ente. Doa habis wudu. Lain lagi nih. Habis wudu kan kita nih. Habis wudu kelar nih. Doa habis wudu, bukan doa wudu, bukan, beda. Ayo. Dengerin. Ini ngaji harus begini sebetulnya, baru kelihatan dapat apa enggak. Dikit lagi, Bu, bentar. Ayo. Ya. Belum apa. Iya nggak apa-apa. Kagak nggak disuruh pegang kuping. Gitu. Ayo, siapa yang di pojok? Ini mana? Silahkan. Ini apa namanya? Doa habis wudu, doa wudu ente. Lah, mogok. Iya, coba diulang sekali lagi. Udah. Baru separuh ya. Anda pengen tuh kalau baca begini, Allahumma ja'al asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau sampai situ insyaallah ya apa umroh ya dari white luwak kopi. Luwak white kopi minta di sana ya sama ustadz itu apa namanya yang jenggotan yang pantun ya. Itu kalau hafal sampai saat tadi berhubung kagak ya nggak jadi begitu. Ada lagi sholat jenazah. Ente bisa sholat jenazah? Terakhir dan nih terakhir ya usolinya gimana? Ini mayit ceritanya perempuan. Nah lo, ayo mayit perempuan. Soli sunatan Sunatal witri. Lupa. Lupa ya udah lupa. Ayo siapa yang angkat tangan? Ale mau tanya, ente udah pernah belum nyolatin mayit, ikutin sholat mayit? Jawabannya udah. Baik, sekarang buktiin mana? Begitu. Ayo usul, jangan pakai mau Ustadz kayaknya grogi, grogi. Ya, nggak usah grogi, emang Anda siapa? Oh, depan Imam Habib Rizik sih boleh. Ya. Salat jenazah. Siapa? Ono yang belakang, yang di samping, yang lagi senderan silahkan kalau siap. Oh, ini lagi. Yang mana? Oh, salat jenazah. Baik dah. Tapi yang lain nggak ada yang nunjuk sih, ya udah dia. Dikencang. Usolli ala hadzal mayyiti fardu kifayati arba'at takbirati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Iya masih ada cacat juga dikit ya, kurang rapi. Sekali lagi. Usolli ala hadzal mayyiti fardu kifayati
Sholli ala hadhil mayyiti fardu kifayati arba'at takbirati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Hadhil mayyiti. Iya. Nah, itu aja udah salah ya. Jadi usolli ala hazal mayyitil ya hadir, ala hadzal mayyitil hadir, atau sekurangnya ala hadzal mayyiti. Udahlah, nggak usah pakai fardu kifayatin. Ane ngajarin yang gampang, usolli ala hazihil janazah. Jip, mana itunya? Ada ya dulu fotokopinya. Usolli ala hazihil janazah. Kalau hazihil janazah itu masuk laki, masuk perempuan. Kalau laki mestinya ala hadzal mayyiti. Kalau perempuan ala hazihil mayyitati. Pardon ma'muman lillahi ta'ala. Udah, nggak usah nyebutin arba'a takbiratin, fardu kifayatin, ribet. Begitu. Sholli ala hazihil janazah fardon ma'muman lillahi ta'ala. Udah sah. Anda sendiri begitu. Nggak mau yang ribet-ribet. Tapi boleh yang udah terlanjur begitu, nggak apa-apa juga. Ya, itu baru sekedar niat. Singkat aja, udah nggak lama nih sholat jenazah. Terus Allahu Akbar, ceritanya baca Fatihah kan, nggak usah baca surah ya. Nah, udah waladhdallin amin. Takbir. Allah. Baca apa? Baca dong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Oh, sampai situ. Kalau perempuan. Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa'fu anha. Dah kok afihi? Wa afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Udah. Allahu Akbar. Terus? Lah. Enggak ada. Enggak masuk di situ. Ya. Udah. Allahumma ighfir laha warhamha. Oke. Takbir. Terakhir doa. Baru tiga. Ya kan? Satu lagi. Allahu Akbar. Apa? Ada yang tahu? Ente? Apaan? Terus? Ya elah. Iya. Katanya rezekinya mau banyak. Yang ini baca paling dikit. Gimana? Ya. Allahumma la tahrimna. Dang, ente bisa? Hah? Ya dia pada belum juga. No, yang lagi ngempet no. Ayo, Bang. Hah? Oh, belum hafal juga. Ya, alhamdulillah. Jadi nah, itu nanti ada fotokopinya. Udah dibagi-bagi di sini belum? Udah. Astagfirullah. Kalau emang udah ngapa jadi pada diapain, ditaruh dilepit di mana? Tuh lembaran. Ya Allah. Ya. Nah, sama ternyata ngaji kalau nggak digini-gini juga jadi nggak kebongkar. Tuh maksudnya begitu. Nah, ntar nih setiap ngaji kurangin deh baca kitabnya dikit ya. Nah, sekitar seperempat jam dapat 2 orang nggak apa-apa, 3 orang nggak apa-apa, satu-satu ditebak-tebakin gitu. Ntar doa mau keluar dari rumah, anda pengen dengar. Mau masuk rumah, anda pengen dengar. Dikit-dikit pada salah melulu. Nanti diulang ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini kalau nanti sholat jenazah pada benar begitu semuanya. Kalau orang kaya satu orang cepek boleh tuh, kesian bagus tuh. Tuh itunya jamaahnya ya.
Adapun imamnya 10 kali cepet. Begitu. Harus bisa. Gitu. Dah segini aja. Ini baru, ini belum wujud ntar. Pokoknya dibeda-bedain ya, enggak satuin lo. Anda pengen tahu ente semua yang pada rajin ngaji, pengen tahu, Pak bisa apa? Coba saya pengen dengar, Pak. Baca habis doa anu. Gitu-gitu aja dah. Enggak sama. Kalau sama ntar pada ngapalin bareng. Pokoknya dites aja macam-macam gitu. Nah, demikian para jamaah sekalian, terima kasih, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat ya, dan tetap semangat, terus ilmu diapalin, dipelajarin. Jangan sampai ibaratkannya kita nih cuman casingnya bagus nih. Casingnya bagus, ngajinya rajin, tapi hasilnya mana? Insya Allah ke depan anak kepengen seperti itu. Pengen tahu sejauh mana kerajinannya, kesungguhannya dalam rangka menuntut ilmu. Ya, bisa. Ibu-ibu juga harus digituin sebetulnya. Nanti ada speaker, ibu-ibu pakai mic, kita kedengar di sini. Wah, besok kali kagak ngaji dah. Kalau pesan dari sekarang begini udah nggak ngaji dah. Iya, ngapa? Enggak belum bisa. Ya, elah, gara-gara digini jadi pada kagak datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sehat walafiat. Tetap semangat terus ya untuk hadir belajar ilmu, jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur, terus maju. Al-Fatihah. Ini minum air aja juga nih. Alhamdulillah allazi ja'ala hadzal ma'a azban furatan walam yaj'alhu milhan ujajan bizunubina. Itu doanya. Gitu. Allahumma barik lana fima apa? Fima ojak tanah. Fima rozaqtana wa qina azabannar. Ya, itu doa makan. Insyaallah ke depan yang gampang-gampang dah, tapi pengen tahu bener bacanya bagus apa enggak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqq alaiha wa alaiha namut wa alaiha wa bi'adu ma'asi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana qurbatin lana. Allahumma zidna wa la tanqusna wa atina wa la tahrimna wa akrimna wa la tuhinna wa ardina warda 'anna. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma ansurna wa la tansur alaina wa amkurna wa la tamkur alaina. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li masyayikhina wa li ahli baitina wa lil muslimin wal muslimat wa minal mujahidin wal mujahidat min afdalil muslimin wal muslimat. Allahumma barik lana fi auladina banatina wa zurriyyatina wa azwajina wa la tadurna wa la tadurruhum wa la tudillana wa la tudillahum wa la tushkina wa la tushkihim wa qina min ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.